Selamat siang adik-adik. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi kuliah kita, yaitu mengenai format penulisan makalah seminar. Ya. Untuk pedoman penulisan makalah seminar sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Nah, sekarang supaya lebih lengkap dan lebih mudah kalian membayangkannya, Ibu langsung masuk ke format penulisan makalah seminar. Ibu mulai dari awal sekali, bagian awal, yaitu merupakan cover, ya. Yang cover itu halaman depan itu harus berisi judul seminar. Nah, di mana judul seminar ini harus ringkas dan jelas seperti yang sudah Ibu jelaskan. Kemudian berikutnya ada tulisan seminar seperti ini, ya. Dan ada logo universitas, ukurannya pun sudah dibahas, ya, di pedoman penulisan makalah seminar, yaitu diameternya 4 cm, ya. Kemudian ada nama mahasiswa, berikutnya ada nama program studi, kemudian fakultas, universitas, dan tahun penulisan makalah seminar ini. Ini halaman sampul, ya, halaman cover. Berikutnya halaman depan, ya. Halaman depan itu ada judul seminar seperti tadi. Sebenarnya ini sama dengan halaman cover, ya. Halaman sampul ini sama, halaman depan ini sama dengan halaman sampul, ya. Nah, di sini Ibu isi contohnya, ya. Judul seminar contohnya studi peningkatan kualitas citra magnetic resonance imaging (MRI) dengan pemberian media kontras pada pasien tumor otak. Misalnya judulnya seperti itu. Nah, kalau kalian mau menggunakan apa istilahnya format penulisan makalah seminar ini sebagai template, katakan ini adalah merupakan template makalah seminar, maka dari itu kalian hanya perlu melakukan, ya, copy paste, ya, copy paste di template ini. Kalian tidak bisa mengcopy paste sebuah makalah secara utuh kemudian kalian paste sekaligus di sini, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Nanti kalau kalian lakukan sekaligus seperti itu, maka format dari template ini akan hilang dia. Yang muncul adalah format dari makalah yang kalian copy itu, jadi sama seperti sebelumnya. Jadi belum tentu sama formatnya dengan template yang sudah Ibu buatkan. Jadi caranya bagaimana? Kalian copy bagian demi bagian. Misalnya judulnya, kalian mau memindahkan judulnya, misalnya katakan judul makalah ini, ya. Nah, ini kalian harus lakukan di copy seperti ini, ya. Di copy, kemudian kalian paste di format penulisan ini, ya. Ini di highlight bagiannya saja, kemudian lakukan right click. Nah, ini lakukan paste. Nah, ini masih belum sepenuhnya dia sama, ya. Ini bisa ke ukurannya masih sama, ini 16 size-nya, bold, kepik, ini di sini dia berubah menjadi. Nah, ini kalian lakukan menjadi uppercase semua. Bisa dilakukan, ya. Nah, ini nggak perlu kalian ini lagi karena sudah ada. Ini berikutnya. Nah, ini kalian isi namanya kalian di sini, ya. Misalnya ini namanya ini, ya. Nah, Ibu copy dari sini, ya. Kemudian place di sini, ya. Sama seperti tadi di highlight, ya. Ini ukurannya 14. Kemudian di place. Nah, seperti ini ukurannya tetap 14, bold. Padahal kalau kalian perhatikan ini kalian ambil di sini bukan 14 semua ukuran hurufnya. Ini 11 dia. Memang kebetulan jenis hurufnya sama Times New Roman. Tapi di sini 11 karena cara kalian melakukan copy seperti itu, copy paste-nya seperti itu, right click, kemudian ini, ya, kalian pilih ini sehingga ukurannya sama, bentuk hurufnya sama, seperti itu. Itulah caranya menggunakan format, ya, atau menggunakan template. Tidak bisa kalian copy semua ini, ya. Ini makalah ini saya punya di jurus, copy semua kemudian di paste sekaligus di sini.
diformatin, tidak bisa, jadi hilang dia seperti itu. Mohon diingat ya. Nah, ini bergeser dia, ini kalian bisa ini ya, bergeser, sorry. Nah, tuh, oke. Nah, kalau kalian lakukan di sini juga sama ya, ini kalian judul seminarnya di copy yang tadi, di diklik, right click, kemudian paste di sini, akan muncul dia seperti ini ya. Nah, ini berikutnya kalian tinggal ini ganti nama mahasiswanya, kemudian diganti isi NIM-nya kalian berapa. Ini tidak perlu dirubah lagi, oke. Nah, ini juga sama, ini kalian harus lakukan seperti yang sama ya. Misalnya kalian lakukan, katakanlah di ini ya, udah pas di sini, misalnya ini judulnya ini ya. Nah, judulnya ini kalian copy, kalian mau tempatkan di sini nih. Nah, ini seperti ini, di highlight seperti ini, right click, paste ya. Nah, ini juga tidak mau mengikuti, tapi dia tetap ini ukurannya sudah sesuai ini 12 juga, tetapi ininya tidak mau. Nah, ini perlu kalian ini sedikit ya, ini ini dia, ini ya, capitalize each, tapi ini udah berubah, dia jadi uppercase semua. Nah, gitu. Oke. Nah, yang ini tergantung kalian biopsika atau apa, tinggal diganti. Ini NIM-nya, namanya masukkan. Oke. Nah, pembimbingnya siapa ditulis di sini, ada NIP-nya. Oke. Kalian copy aja, copy, replace di sini, seperti itu. Kemudian ini tidak perlu lagi kalau kalian mau menggunakan template ini. Kalau masih Pak Prof Anak Agung Ngurah Gunawan sebagai Koprodi, kalau nanti diganti misalnya atau kalau yang lainnya silahkan. Sama seperti tadi, copy di paste ya, itu. Nah, ini berikutnya lembar pengesahan. Ini tadi ada sampul, ada halaman depan, kemudian ada lembar pengesahan. Ya, ini lembar pengesahan, isinya apa? Tadi sudah Ibu tuliskan, ada judulnya, ya sudah, judulnya ditulis di sini. Sama seperti tadi, copy paste di sini, gitu. Karena ini ukurannya kan beda-beda. Kalau halaman sampul tadi kan 16 kalau tidak salah ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga harus diisi. Nah, ini dewan pengujinya siapa? Nah, ini diisi ya. Ini nanti titik-titik ini tanda tangan isinya nanti. Karena ini isinya lembar pengesahan ya. Lihat, lembar pengesahan berarti lembar pengesahan baik pembimbing maupun penguji ada di sini. Oke. Nah, ini tanggal dilaksanakannya ujian biasanya ya. Oke, tempatnya juga di mana? Biasanya di kampus kita di Bukit ya, kampus Bukit Jimbaran, dan ini Koprodi lagi. Oke. Nah, berikutnya abstrak. Nah, tadi di depan Ibu menjelaskan bahwa di abstrak itu ada di sini ya, di atasnya itu ada judul, kemudian ada nama penulis. Nah, itu jangan diikuti ya, ikuti yang format template ini saja. Yang kalian hilangkan di sana ada judul dan penulisnya, tetapi langsung abstrak seperti itu. Jadi kalian copy abstraknya, abstrak ini tidak usah diganti, ininya yang diisi ya. Nah, ini kalian highlight di ini kalian misalnya ini kalian perhatikan size-nya ada 11 ya, Times New Roman. Ibu misalnya mau ganti dengan ini abstraknya ini. Nah, kebetulan di sini size-nya ini 10 ya, hurufnya sama Times New Roman. Nah, Ibu mau copy isinya saja di sini, abstrak yang ini saja. Oke. Nah, seperti ini. Copy ya, di copy, kemudian di place di format penulisan. Oke, ini right click. Sorry, ini hilang, di highlight dulu ya, di highlight dulu. Kemudian ini right click, paste. Nah, so di sini dia 11, padahal di Ibu ngopinya di sini dia di sumbernya itu adalah 10. Nah, seperti itu. Tapi kalau kalian paste biasa belum tentu mau 10. Belum tentu mau 11, 10 dia masih bisa mengikuti format di artikel yang kalian copy seperti itu ya. Nah, berikutnya setelah abstrak kalian paste di sini, ini Ibu undo ya, Ctrl Z, karena di sini isinya adalah uraiannya ya.
kalian kalau membaca template itu dibaca bahwa abstrak itu isinya apa ya di sini. Ketentuannya dituliskan di sini. Oke. Abstrak dituliskan dengan paragraf tunggal. Jadi ada satu paragraf saja. Abstrak mencakup pendahuluan, metode, dan hasil yang dicapai tanpa ada acuan pada daftar pustaka. Jadi tidak ada referensi. Walaupun ada pendahuluan di sini tidak panjang. Bisa hanya satu kalimat yang merupakan satu poin penting yang melatar belakangi ditulisnya atau dilakukannya penelitian ini atau ditulisnya makalah ilmiah itu. Makalah ilmiah ini. Itulah pendahuluan yang dimaksud ya, bukan panjang lebar. Oke. Abstrak harus menggambarkan penelitian yang dilakukan secara eksplisit dengan kalimat yang lugas dan jelas. Abstrak ditulis dengan jumlah kata tidak lebih dari 250 sampai 300 kata. So, ini ada pembatasan ya. Jadi abstrak itu tidak boleh panjang lebar, maksimal 300 kata. Jadi kalian bisa cek. Dia 300 kata itu ini ada word count ya. Jadi, kalau kita lihat di sini baru 70. Oke, 70 kata. So, masih banyak. Boleh kalian tambahkan seperti itu ya. Bisa dicek. Oke. Dan berisi aspek penting dan hasil pokok penelitian tersebut ya. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Semua informasi tentang persyaratan dan format ada dalam template ini. Nah, di samping penjelasan abstrak itu isinya seperti apa ya, ini juga ada dua abstrak ditulis dalam dua bahasa. Kemudian juga satu kalimat menjelaskan bahwa di template ini berisi adalah informasi tentang persyaratan dan format yang ada pada template ini. Itu isinya ya. Nah, berikutnya kata kunci. Ini sudah 5-6 kata kunci. Ditulis itu dipisahkan dengan tanda koma. Nah, ini contohnya ya. Kitosan, koma, nanopartikel perak. Ini simbolnya koma, komposit membran, koma, karakteristik IV, konduktansi. Tidak ada dannya ya. Tidak ada tanda titiknya juga. Oke. Dan yang kata yang pertama saja ada huruf besarnya. Yang lain huruf kecil semua. Kecuali nama orang, nama tempat, atau simbol-simbol yang harus menggunakan huruf besar seperti ini. Gitu. Mohon diperhatikan dengan baik ya. Nah, ini untuk abstrak bahasa Inggrisnya ya sesuai dengan hanya versinya yang berbeda. Di sini bahasa Indonesia, di sini versi bahasa Inggrisnya. Isinya sama. Oke, isinya sama. Oke. Nah, lanjut masuk ke kata pengantar sekarang. Ya, setelah ada abstrak, ada kata pengantar. Nah, ini salah satu contoh penulisan kata pengantar. Ya, mungkin silahkan dibaca. Di kata pengantar itu namanya kata pengantar ya. Nah, ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah seminar yang berjudul itu tepat pada waktunya. Nah, ini juga ucapan terima kasih ya pada dosen pembimbing, kepada Koprodi dan atau pihak-pihak yang memang kalian patut sampaikan terima kasih kalian karena berkat bantuan mereka makalah seminar kalian bisa diselesaikan dengan tepat waktu seperti itu misalnya ya. Nah, di sini berisi tempat penulisan kemudian tanggal ya, tanggal penulisan. Oke. Nah, ini ada penulis, tidak usah diisi nama penulis seperti itu. Oke. Nah, ini ada kosong, sengaja dikosongkan ya, bukan apa-apa, ini sengaja dikosongkan. Nah, berikutnya masuk daftar isi. Nah, seperti biasa daftar isi itu yang pertama ada halaman judul. Habis itu lembar persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar singkatan, bab 1 pendahuluan. Nah, isinya ini penulisannya tolong diperhatikan, ada latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, sistematika penulisan. Oke. Ini bab 2 tinjauan pustaka kalau diperlukan ya. Berikutnya bab 3 metode penulisan ya, kalau studi literatur ya studi literatur, kalau hasil penelitian ya metode penelitian di sini. Ya. Metode penelitian berarti di sini ada alat dan bahan misalnya.
alat dan bahan, kemudian berikutnya alat dan bahan, kemudian parameter yang diukur, misalnya ada rancangan segala macam di situ dia. Nah, kalau dia studi literatur ya seperti ini. Studi literatur, metode penulisannya, kemudian metode pengambilan data seperti apa. Ya. Pembahasan, masuk ke bab 4, pembahasan ada hasil. Ya. Di studi literatur itu apa yang merupakan hasil karya. Nah, di sini kebetulan dia merupakan ada hasil itu berupa citra MRI pada otak. Kemudian berikutnya ini 4.2 ya. 2.2 ini. 4.1.2. Oke. Tak mau melanjutkan dia ya. Ini enggak mau disini. Ini 4.1.2, oke. Nah, setelah ini 4.1.1.1.2, coba kalian perhatikan penulisannya ya. Nah, berikutnya adalah pembahasan. Setelah hasilnya kemudian dilakukan pembahasan. Oke, setelah pembahasan selesai baru kesimpulan. Nah, untuk yang di belakangnya nih halamannya ya. Halaman dari pas kesimpulan, kemudian ini halaman dari daftar pustaka. Itu untuk daftar isi ya. Nah, berikutnya ada data tabel. Jadi semua tabel yang ada ini mestinya rata ya. Sudah rata tapi kok ini ya. Ini mestinya rata dia ya. Nah, tabel 4.1 ya. Ini penulisannya. Lalu ada tabel 4.2 ini ada halamannya. Berikutnya misalnya tabel 4.2 ya. Tabel 4.2 apa itu, tulis halamannya berapa gitu. Oke. Nah, berikutnya daftar gambar. Gambar beserta halamannya. Nah, supaya ini daftar gambar ini kalian pergi aja ke ininya, ke gambarnya yang dimaksud, misalnya daftar gambar ini ya. Nah, ini gambar 1, ini kalian copy aja dia. Jadi tidak ikut ya ininya ya, pustakanya ya, gambar 1 di paste di sana. Nih. Ya. Sama sih tadi right click paste. Nah, seperti itu. Oke. Tapi tadi gambar berapa namanya ini? Ini karena yang ibu ambil memang gambar 1 namanya ya. Ini halamannya berapa sesuaikan ibu andu saja ya. Oke, seperti itu dan seterusnya. Kemudian daftar singkatan. Kalau ada beberapa singkatan yang tidak umum ya, atau singkatan ini sepertinya semua singkatan bisa ditampilkan di sini. Oke. Nah, ukuran hurufnya sudah pasti. Nah, ini singkatannya tergantung, kalau dia istilah asing miring, kalau dia Indonesia tegak seperti ini ya. Nah, berikutnya bab 1 ya, pendahuluan. Udah atau isinya sudah tadi Ibu jelaskan. Isi pendahuluan itu apa? Ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan batasan masalah, serta sistematika penulisan seperti tadi ya. Cuman ini template-nya ya. Ini ceritakan latar belakang. Nah, kalian copy juga, misalnya latar belakang yang mana yang di copy ini ya. Ini katakanlah ini pendahuluannya ini ya. Oke, kita copy seperti ini bisa dilakukan. Ctrl C di copy ya, kemudian paste di sini. Oke. Nah, segini masih bisa kalian lakukan. Oke. Right click, paste. Nah, ini masih bisa dilakukan tapi buktinya nih formatnya berubah ya. Coba kalau kita alinea per alinea ya. Kalau ini masih mudah, tinggal di rata kiri kanan masih bisa kalian lakukan. Tetapi kalau alinea demi alinea mestinya dia sama persis ya. Ini misalnya ya, kita copy C. Nah, berikutnya masuk ke format. Kita copy di sini. Nah, right click paste. Nah, mau dia rata seperti ini. Nah, dari sini kalian bisa perhatikan bahwa ini dua alinea saja kalian
copy sekaligus sudah berubah formatnya. Tadi kan tidak mau justify dia bahwa rata kiri saja dia, jadi sudah berubah formatnya. Maka dari itu kalian bisa lakukan copy part by part atau alinea by alinea, seperti itu ya. Oke, rumusan masalah seperti tadi sudah Ibu jelaskan, mungkin Ibu tunjukkan formatnya saja. Ini batasan masalahnya. Kenapa rumusan masalah perlu dilakukan? Contohnya di sini ya. Rumusan masalah dalam makalah seminar ini memuat masalah yang akan diteliti dan dinyatakan dalam kalimat tanya. Ini lebih eksplisit ya. Rumusan masalah mengandung parameter-parameter yang akan dipakai dalam pemaparan serta variabel-variabel yang akan digunakan. Nah, seperti itu. Nah, kalau batasan masalah misalnya ya, sintesis, katakan sintesis nanopartikel itu dilakukan pada suhu ruang gitu misalnya. Suhu ruang yang dimaksud itu berapa? Misalnya 36 derajat Celcius kah? Atau 37 derajat Celcius gitu. Atau bahkan yang biasa itu 26-27 derajat Celcius seperti itu. Itu disampaikan ya, bahwa bisa juga nanopartikel yang dibahas itu ekstraknya, misalnya kalau yang biosintesis ekstraknya itu diambil dari ekstrak sambiloto gitu. Nah, seperti itu. Ekstrak sambiloto yang mananya daunnya saja, nah itu ada pembatasan, jadi seperti itu ya. Itu yang salah satu disebut dengan batasan masalah. Jadi tidak melebar masalah yang kita bahas dalam penelitian tersebut ya. Kemudian tujuan penulisan. Nah, ini tulislah tujuan penulisan kalian ya. Tujuan penulisan menyebutkan secara spesifik tujuan yang ingin dicapai sesuai rumusan masalah yang ditetapkan. Ini berkaitan biasanya. Ya. Jadi ini rumusan masalahnya, ini tujuannya untuk menjawab rumusan masalah ini. Itulah tujuannya di sini seperti itu. Ya, eksplisitnya. Kemudian manfaat penulisan, berikutnya sistematika penulisan. Manfaat sudah Ibu tadi jelaskan. Nah, sekarang sistematika penulisan. Nah, sistematika penulisan atau kata kerangka tulisan ya. Sistematika penulisan pada makalah seminar ini adalah sebagai berikut. Jadi bab 1 isinya pendahuluan gitu ya. Pendahuluan itu isinya apa, diuraikan di sini. Kemudian tinjauan pustaka, apa isi tinjauan pustakanya ditulis di sini. Pada bagian ini berisi tentang landasan dan teori yang sesuai dengan rumusan masalah yang akan dijawab, seperti itu misalnya. Ya, kemudian metode penulisan. Pada bagian ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penulisan makalah seminar ini. Entah metode penelitian atau metode metode penulisan benar ya, metode penelitian atau metode penulisan yang studi pustaka seperti itu. Nah, berikutnya pembahasan. Pada bagian ini membahas masalah yang telah dirumuskan pada rumusan masalah. Dan terakhir kesimpulan. Pada bagian ini berisi kesimpulan berdasarkan dari hasil pembahasan. Nah, di sini bisa kalian ikuti formatnya seperti itu. Nah, berikutnya masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Nah, ini kalau judulnya apa, di sini kalian tinggal ini sama seperti tadi, highlight, kemudian di right click, nah di paste itu, nanti sama formatnya seperti ini. Demikian juga ini. Ya. Jadi kalian copy alinea demi alinea, maka format dari template ini akan masih tetap terjaga. Seperti itu ya, ukuran hurufnya, margin kiri dan kanannya akan sesuai dengan format yang dibawa oleh template ini, tidak berubah. Itulah yang dimaksudkan dengan gunakanlah template seperti itu. Jadi tidak bisa kalian copy seluruhnya di paste sekali, hilang nanti format templatenya, dia akan kembali format artikel awal yang kita copy. Itu tolong diingat ya. Penulisan pustaka, nah silakan nanti dibaca. Ini sudah Ibu upload di di Oase, silakan diteliti bagaimana kalau ini ya penulisan. Kalau ini nama penulis yang diacu dalam uraian hanya ditulis nama akhir saja. Nah, kalau kalian mengutip misalnya di tengah tulisan ada Rudi dan Karmi 2014 seperti itu. Ya. Karena di sini kutipannya menggunakan nama ya, nama dan tahun, bukan nomor ya, nama dan tahun. Oke. Ini silakan diikuti di sini. Kemudian pemakaian bahasa Indonesia. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD ya. Sedangkan abstrak ditulis dalam dua bahasa, Inggris dan Indonesia. Nah, seperti itu tolong di ini ya, diperhatikan.
Ada kata penghubung, silakan dibaca detailnya ya. Ibu di sini menekankan formatnya ya, atau template, penggunaan template dari makalah seminar. Nah, ini metode penulisan. Kalau kalian melakukan hasil penelitian ya metode penelitian di sini. Kalau metode penulisan ya metodenya studi literatur, dijelaskan di sini. Nah, jurnal-jurnal yang mana yang merupakan menjadi sumber pustaka utama dari penulisan seminar kalian, makalah kalian itu yang ditulis di sini. Nah, di sini kebetulan dia menggunakan 2 jurnal utama, yaitu yang pertama jadi Jurnal Berkala Fisika volume 16 nomor 1 dengan judul ini persis dia tulis. Kemudian yang kedua ini Jurnal Infotronik volume ini. Nah, ini adalah artikel utama atau pustaka utama atau data-data dari yang diambil yang bisa dipakai untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sudah dirumuskan pada perumusan masalah seperti itu ya. Padahal ini adalah studi pustaka. Oke. Berikutnya metode pengambilan data ya. Dia akan menjelaskan bagaimana caranya si penulis mengambil data-data yang ada di jurnal ini. Itulah yang dia ceritakan ya. Sepertinya contohnya ya, hasil citra MRI pada otak tanpa media kontras dan dengan media kontras diambil dari jurnal yang ditulis oleh, nah ini tadi dijelaskan lagi, kemudian diolah seperti itu ya. Ini kalau yang studi pustaka, tetapi kalau yang hasil melakukan penelitian ya metode penelitiannya, misalnya kalian membuat larutan, membuat membran, itu yang diceritakan bagaimana kalian membuat membran, itu yang diceritakan. Oke. Nah, untuk penulisan makalah maksudnya ya, pengetikan teks atau uraian. Jenis huruf sudah secara umum adalah huruf Times New Roman, ini sudah, ini yang digunakan ya. Kemudian ukuran huruf mengacu pada masing-masing bagian, sudah tadi judulnya berapa, hurufnya judul tabel berapa, nanti itu ada ya. Judul gambar berapa, di mana posisinya ada ya. Kemudian untuk jarak baris ini spasi ya. Ini sudah dijelaskan di sini, silakan diikuti ya, ini sudah detail ya. Oke. Nah, ini silakan dibaca dengan seksama sehingga kalian bisa mengikuti format yang dijelaskan di sini ya. Nah, berikutnya kalau penulisan persamaan. Ini seperti ini ada satu tab ya, di satu tab kemudian ditulis ini rumus kimia ya. Nah, ini mestinya di bawah dia, yang dituliskan sesuai dengan ininya ya. Nah, ini bisa di bawah, dia merupakan subscript, jadi harus ditulis dengan benar ya. Ini tulis oke. Nah, kalau ini dengan persamaan ya, ini reaksi kimia, ini persamaan. Nah, persamaan ini ditulis dengan insert ini ya, insert object ya, insert object, kemudian nih find object, then you click nah Microsoft Equation 3 ini. Oke, dan oke. Dan ini oke. Nah, ini yang Ibu insert tadi ya. Nah, silakan mengetik di sini persamaannya. Contohnya ini yang sudah jadi, yang persamaannya akan kalian selesaikan. Oke. Oke, itu ya. Nah, ini penomoran persamaannya. Oke. Silakan disesuaikan di bab mana dia, ini babnya yang di depan, ini urutannya munculnya persamaan tersebut di bab 3. Ini urutan yang kedua seperti itu ya. Ini yang di depan babnya. Silakan dibaca, sudah dijelaskan satu persatu sehingga kalian bisa ikuti dengan baik. Kemudian bab 4 hasil dan pembahasan, ini tolong diperhatikan, ini spasinya berapa ya, ini bisa kalian lihat ya. Nah, ini pakai spasi berapa, 1,5, ukuran hurufnya sudah, bold, dia center, itu kalian perhatikan. Kemudian di sini, nah ada satu spasi di sini. Nah, ini ukuran hurufnya bukan 14 mengikuti ini, tapi dia mengikuti 12 gitu. Nah, ini tolong diikuti dengan baik ya. Kemudian ini juga 1,5 ya, 1,5. Oke. Dan baru berikutnya hasil. Kalau hasil ini ada aturannya enggak. Nah, untuk subbab seperti ini 4.1 ini bisa kalian perhatikan ya. Ini dia harus ada ininya, ada layoutnya ya. Yaitu before, ini sebelum ini ada 6 PT ya.
6 poin, kemudian di bawahnya itu 0, jadi biasa dia. Ini juga begitu ya, kalimat yang pertama ternyata tidak ada 00, jadi biasa. Spasi ini 1,5, ya, spasi 1,5, dan seterusnya. Ukuran huruf 12, jenis huruf Times New Roman. Ini bold, tolong diikuti seperti itu. Itulah artinya menggunakan template. Nah, berikutnya, ini kalian bisa perhatikan ya. Nah, aturannya subbab itu adalah 6 before, 0 after. Kalau ini juga subbab, nah ini biasa dia. Tidak ada before-nya, after-nya, 0 semua. Yang ini saja, yang itu. Ya. Oke, nah ini silahkan diikuti dengan baik, sudah diuraikan. Nah, kalau ini, dia kembali lagi sendiri seperti ini, mengikuti yang tadi before 6, after-nya 0. Tetapi kalau dia berurutan begini, yang bawah ini 00. Tidak ada before, tidak ada after. Oke, tolong diperhatikan dengan baik. Ya, mudah-mudahan kalian bisa menyesuaikan sehingga tidak perlu berkali-kali melakukan perbaikan ya. Ini contoh penyajian tabel. Jadi tabelnya, bentuk tabelnya terbuka seperti ini ya. Hanya kepala tabel ini yang ada garisnya ya, atas dan bawahnya. Kemudian terakhir tabel juga ada garis penutupnya, tebal kelihatan dia. Nah, ini diantaranya ini tidak ada garisnya. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan, maka di print preview ya. Mana dia print preview? Oke, misalnya di sini print preview. Nah, seperti ini nanti tampak tabelnya di print preview. Oke. Jadi yang ada garis itu ini judul tabelnya, oke, dan terakhir di bagian tabel. Ini juga coba diperhatikan ya. Oke. Oke, itulah yang dimaksud. Oke. Itu judul tabel. Kemudian ukuran huruf. Bisa kalian lihat di sini adalah 10 ya, sesuai yang sudah diuraikan di atas 10, dan ini judul tabel ada bold di sini. Diakhiri dengan tanda titik. Diperhatikan. Penulisan judul tabel seperti penulisan kalimat biasa. Hanya di awalnya aja huruf besar, kecuali nama tempat itu tetap berlaku. Nama tempat, nama orang berlaku aturan penulisan EYD. Oke. Nah, ini ukuran hurufnya semua 10 ya. Nah, tolong diperhatikan, tidak ada boldnya. Oke, tidak ada judul pun, tidak ada boldnya. Tolong diikuti. Oke, nah kalau dia ada catatan kaki seperti ini, ya. Ini misalnya tabel ini diambil di ini, katakanlah di sini Bu Isi ya. Ini ada ini, oke. Nah, ini ada ininya. Jadi yang star itu, nah seperti ini. Oke. Nah, ini juga ukuran hurufnya 10. Nah, ini kalau kalian lihat formatnya, ini 3 before. Tulisannya 3. Kalau ini, kalau berurutan seperti ini sudah ada formatnya. 3, 6 before, after-nya di sini ada renggangnya, ada 3. Ini juga begitu tadi sudah. Ya. Oh, ini belum ya. Ini mestinya 3 nih di bawahnya. Oke. Ada 3, atasnya ada 6. Oke. Nah, kalau itu ini oke. Ya, seperti itu. Nah, untuk gambar kalau dia seperti ini center ya. Kalau tabel dia rata kiri kanan ya, oke di sini. Rata dia, oke. Walaupun kecil tabelnya, jadi bukan di tengah tabel itu, dia rata kiri tabel, oke. Nah, kalau gambar kalau dia kecil ukurannya di tengah itu center. Kemudian ini judulnya ini 10 ya. Ukurannya 10, diakhiri dengan tanda titik, kemudian di sini bold. Tolong diperhatikan. Ya. Demikian juga ini. Nah, bagaimana kalau judulnya ini panjang ya? Panjangnya seperti dia mulainya di sini, bukan di sini. Oke, sambungannya itu rata sama gambar ini. Oke, juga diakhiri dengan tanda titik untuk penutup. Nah, terakhir kesimpulan. Nah, kesimpulan ada bab 5 ini isinya kesimpulan merupakan kesimpulan dari hasil penelitian atau merupakan jawaban dari rumusan masalah yang sudah kalian buat, dan berikutnya saran. 5.2 saran. Kalau ada, kalau tidak ada cukup kesimpulan, tidak perlu dituliskan 5.1 kesimpulan lagi, tulis langsung kesimpulannya. Oke.
Tapi kalau ada kesimpulan dan saran, so you can divide it like this. 5.1 kesimpulan, 5.2 saran. Seperti itu. Ya. Nah, ini perhatikan formatnya juga. Kalau kalian lihat page layoutnya dan mengikuti format yang tadi ya. Ini 6 before, ini juga 6 before. Oke. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya daftar pustaka. Daftar pustaka seperti ini. Nah, ini daftar pustaka. Nah, karena di sini mengikuti bukan nomor ya, nama dan tahun, jadi ikutilah seperti ini. Jadi penulisannya pakai alfabetik dia urutannya. Oke, nah ini buku bagaimana? Udah ada aturannya di sini ya. Nanti silakan dibaca, oke? Diikuti aja template sini. Pasti benar ya. Nah, kalau mengambil jurnal online seperti ini, harus ada ditulis dia aksesnya kapan ini, harus ada. Ya untuk ngambil jurnal-jurnal yang online. Nah, ini diakses kapan? Karena kalian pada saat ini bisa diakses, mungkin sekarang nggak bisa diakses seperti itu. Ya, jadi maka perlu kapan kalian mengakses informasi ini, kalian harus tuliskan. Sehingga nanti kalau dicek di web, oh ini katanya bisa diakses, tapi buktinya nggak bisa diakses. Tetapi kalau kalian sudah isi tanggal aksesnya di sini, nah mungkin waktu itu dia masih bisa diakses, masih free, katakanlah begitu. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Jadi ini penting sekali. Oke. Untuk daftar pustaka. Nah, berikut lampiran. Nah, pada bagian ini disajikan keterangan atau hal-hal tambahan yang diperlukan dalam penyusunan makalah seminar. Seperti yang sudah Ibu jelaskan, lampiran-lampiran yang umum dimasukkan dapat berupa tabel maupun gambar, antara lain contoh perhitungan. Seperti tadi juga sudah Ibu singgung. Setiap lampiran harus mempunyai judul dengan aturan penulisan yang sama dengan aturan penulisan judul atau tabel. Ya, sama. Bila dalam satu lampiran hanya terdiri satu tabel atau satu gambar, maka judul tabel atau judul gambar dipakai sebagai judul lampiran. Kalau satu ya, kalau banyak baru ada lampiran 1.1, 1.2 dan seterusnya seperti itu. Bila dalam satu lampiran terdiri dari beberapa tabel, ini ada beberapa gambar atau beberapa tabel dan gambar, maka judul lampiran disesuaikan dengan tabel atau gambar yang ada dalam lampiran tersebut. Setiap tabel atau gambar di dalam lampiran diberi nomor urut penomoran tabel. Pada lampiran diawali dengan tabel. Nah, tabel L1.1, ini L-nya lampiran ya. Oke, pada penomoran pada lampiran diawali dengan gambar. Kalau dia gambar ya gambar L1.1. Jadi pada lampiran 1 gambarnya nomor 1 seperti itu. Ini tabelnya di lampiran nomor 1, dia tabelnya tabel nomor 1 gitu. Ya. Oke. Silahkan ya, gunakan template ini untuk penulisan makalah seminar kalian ya. Nah, demikian Ibu sampaikan atau Ibu jelaskan mengenai bagaimana menggunakan format penulisan makalah seminar yang format ini Ibu sudah upload di Oase. Silahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa membantu kalian dalam memahami bagaimana cara kalian menggunakan template dalam penulisan makalah seminar ataupun nanti dalam penulisan makalah secara umum apabila kalian sudah diberikan template seperti itu ya, sudah diberikan template, jadi kalian bisa menggunakan template itu. Kalian tidak perlu memikirkan apakah format marginnya kiri kanan atas bawah sudah sesuai enggak seperti yang diuraikan yang diminta dalam aturan penulisan. Nah, tapi kalau kalian sudah dikasih template dan kalian menggunakan template seperti yang Ibu jelaskan, Ibu yakin ya format ya baik margin maupun ukuran font atau ukuran font dalam every specific tabel atau gambar itu akan sesuai dengan yang dimaksud seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa.